Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang pengorganisasian direct request. Direct request sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa secara tatap muka atau face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Selanjutnya, cakupan organisasi direct request. Yang pertama, pembukaan. Aturan umum untuk bagian pertama dari suatu direct request adalah menulis yang tidak sekedar dipahami, tetapi juga untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, penjelasan rinci. Membuat serangkaian pertanyaan, terutama jika permintaan kita menyangkut perlengkapan yang sangat kompleks, seperti spesifikasi secara teknis, dimensi, dan kegunaan dari suatu produk. Nomor 3, penutup. Sebaiknya diisi dengan suatu permintaan, beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya, dan ekspresi terhadap apresiasi atau pemberian goodwill. Selanjutnya, permintaan informasi rutin. 3 pertanyaan yang harus diperhatikan saat meminta informasi rutin sebagai berikut. Yang pertama, apa yang ingin diketahui? Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui? Dan yang ketiga, mengapa hal ini dapat membantu? Dalam kaitannya dengan direct request, permintaan dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi bisnis. Yang pertama, permintaan di dalam organisasi. Meskipun suatu permintaan dapat saja dilakukan secara lisan, beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis, seperti memo. Dalam bentuk tertulis akan menghemat waktu dan membantu audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan. Yang kedua, permintaan keluar organisasi. Sebagai seorang pelaku bisnis profesional, tentunya Anda perlu berkomunikasi dengan para pelanggan, supplier, dan perusahaan lain untuk berbagai keperluan bisnis. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait menulis direct request untuk pengaduan, di mana ketika kita merasakan ketidakpuasan terhadap suatu produk atau jasa dari sebuah perusahaan, maka diperlukannya mengadukan masalah atau keluhan tersebut. Dan surat pengaduan yang berkaitan dengan ketidakpuasan seorang konsumen ini biasanya berisikan kata-kata atau kalimat yang kurang menyenangkan. Akan tetapi hal ini menjadi penting bagi seorang manajer dalam perusahaan itu karena ini berkaitan erat dengan kepuasan konsumen. Menulis direct request untuk pengaduan ini biasanya dilakukan untuk 9 poin yang sudah tertuliskan pada PPT di sini. Dan pada slide selanjutnya di sini ada salah satu contoh surat pengaduan barang. Dan ini bisa dilihat pada PPT yang sudah dikirimkan. Selanjutnya, dalam menulis surat pengaduan perlu diperhatikan beberapa hal, di antaranya yang pertama, jelaskan masalah yang kita hadapi secara rinci. Ini bertujuan agar pembaca itu bisa memahami maksud dari surat yang kita buat. Yang kedua yaitu lampirkan informasi pendukung seperti faktur pembelian. Yang ketiga yaitu usahakan ada surat kita tidak marah atau emosional, dengan cara kita lebih berhati-hati untuk memilih kata atau kalimat yang kita tulis dalam surat pengaduan ini. Yang keempat yaitu permintaan tindakan khusus, di mana pada surat ini maka kita mencantumkan harapan atau keinginan setelah kita membuat surat pengaduan ini. Pada slide selanjutnya yaitu surat undangan, pesanan, dan reservasi. Surat undangan ini, dalam surat undangan terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama ide pokok. Ide pokok di sini berisikan undangan itu sendiri. Yang kedua yaitu penjelasan rinci. Penjelasan rinci di sini berisikan dari penjelasan ide pokok itu di mana biasanya penjelasan rinci ini terdapat tujuan dibuatnya undangan itu sendiri. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup di sini berisikan tentang harapan-harapan dari si penulis undangan dan juga berisikan tentang ucapan terima kasih. Yang kedua yaitu surat pesanan dan reservasi. Surat pesanan
paling tidak mencangkup 3 komponen penting. Yang pertama yaitu pernyataan rinci apa yang kita pesan, yang kedua metode pengirimannya, dan yang ketiga cara pembayarannya. Langsung pada slide selanjutnya yaitu permintaan kredit. Tahap yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mengajukan kredit, yang pertama yaitu mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan yang ada. Yang kedua yaitu mengirimkan atau melampirkan berbagai data pendukung penting seperti identitas, tanda pengenal seperti laporan keuangan tahun terakhir, data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit itu sendiri. Dan pada slide selanjutnya yaitu strategi pengorganisasian dan pesan-pesan bad news yang akan disampaikan oleh Mbak Lutfi. Selanjutnya adalah strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Terdapat 2 cara. Yang pertama adalah menciptakan audiens center tune, dan yang kedua adalah memilih pendekatan organisasional. Untuk cara yang pertama terdapat 3 tujuan spesifik. Yang pertama adalah membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas. Yang kedua, membantu audiens agar mengerti bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil. Dan yang terakhir adalah memberi arahan kepada audiens agar tetap memberikan goodwill kepada perusahaan. Sedangkan cara yang kedua terdapat 2 poin, yakni perencanaan langsung dan perencanaan tidak langsung. Untuk perencanaan langsung di sini cara penyampaiannya lebih empati, hanya terdapat pengaruh kecil kepada audiens. Selain itu pesan yang disampaikan lebih spesifik, lebih to the point, jadi tidak bertele-tele. Dan yang terakhir bagian penutupnya lebih bersahabat. Sedangkan perencanaan tidak langsung di sini caranya lebih familiar, mempunyai dampak yang kurang menyenangkan bagi audiens. Selanjutnya, mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Terdapat 3 poin. Yang pertama adalah bad news tentang produk, yang kedua adalah penolakan kerjasama, dan yang ketiga adalah penolakan undangan. Untuk ketiganya, cara mengkomunikasikannya sama, bisa dengan pendekatan langsung maupun pendekatan tidak langsung. Selanjutnya, penyampaian bad news ke pelanggan. Terdapat 4 poin. Yang pertama adalah bad news tentang pesanan, yang kedua adalah penolakan surat pengaduan dan keluhan, yang ketiga adalah mengganti produk, yang keempat tidak memenuhi pesanan. Selanjutnya, bad news tentang orang. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama adalah penolakan menulis surat rekomendasi, penolakan lamaran pekerjaan, dan surat penolakan kredit. Untuk penolakan menulis surat rekomendasi di sini dapat digunakan pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Caranya adalah menulis alasan penolakan dengan jelas dan ringkas. Selanjutnya, penolakan lamaran pekerjaan. Untuk jawaban penolakan lamaran pekerjaan di sini dapat digunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Untuk pendekatan langsung bisa digunakan apabila seorang pelamar pekerjaan memenuhi persyaratan akan syarat yang diajukan, sedangkan tidak langsung ditujukan kepada pelamar pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan. Yang ketiga adalah surat penolakan kredit. Penolakan kredit di sini dapat diajukan apabila admin tidak lengkap, tujuan dari kredit tidak sesuai dengan organisasi, dan karakteristik peminjam yang kurang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.